Allahku, mengapa engkau meninggal? Tuhan taruh di hati saya tentang hal ini Bapak Ibu. Kita lihat sebentar ayatnya dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 46. Matius 27 ayat 45 sampai dengan 46. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, peristiwa di atas kayu salib ini bukanlah peristiwa yang pertama kali bagi mereka bangsa Yahudi, orang Ibrani. Karena proses penyaliban adalah merupakan proses hukuman atas orang-orang yang memang layak menerimanya. Tetapi pada hari itu ada sesuatu yang berbeda sekali. Dan ini diakui oleh kepala pasukan yang biasa menyalibkan. Jadi yang dia selalu memimpin prosesi penyaliban demi penyaliban dari orang-orang yang terhukum. Tapi pada hari itu dia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Alkitab saja mencatat mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh bumi. Ini adalah sesuatu keajaiban sebetulnya Bapak Ibu. Bukan gerhana matahari. Karena pada masa itu adalah setiap mau masuk bulan Paskah itu adalah sebuah masa mendekati dengan bulan purnama. Artinya kalau bulan purnama, maka bulan posisinya itu ada di antara, bumi itu ada di antara bulan dengan matahari. Itu posisinya begitu. Sedangkan gerhana matahari itu adalah bulan yang ada di antara bumi dengan matahari. Jadi nggak mungkin sama sekali dalam waktu yang bersamaan dua hal tadi bisa terjadi. Jadi ini sudah pasti bukan gerhana matahari. Ini merupakan sebuah keajaiban Bapak Ibu di mana kegelapan sedang melingkupi bumi karena ada anak Allah yang disalibkan di sana. Dan itu diakui pun oleh kepala pasukan yang menyalibkannya. Dia bilang, sungguh dia ini adalah anak Allah. Matius bilang begitu. Dan versi kitab Lukasnya berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Itu diucapkan dari orang yang bukan orang percaya. Orang kepala pasukan Romawi, bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi dia bisa mengucapkan yang seperti itu. Berarti ada tanda-tanda kosmik pun yang menyertai penyaliban Tuhan Yesus. Bukan hanya saja matahari yang nampak tidak bersinar, kegelapan melingkupi bumi. Tapi bumi pun berguncang karena ada gempa yang besar. Itu menunjukkan, alam pun menunjukkan Bapak Ibu. Sesuatu yang salah sedang terjadi, artinya manusia dengan menyalibkannya. Tetapi di matanya Allah ini adalah sesuatu yang benar. Karena melalui penyaliban Yesus, Bapak Ibu dan saya memperoleh kehidupan yang sebenarnya yang dari Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu, waktu Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukanlah sebuah seruan jeritan dari orang yang sedang menderita secara fisik Bapak Ibu. Ini juga bukan jeritan dari seorang yang sedang mengalami kebingungan secara psikologis. Karena tekanan mental, tekanan jiwanya, bukan. Dan ini juga bukan dari seorang yang menjerit karena ketakutan akan kematian. Karena bagi Yesus kematianlah bukanlah hal yang menakutkan Bapak Ibu. Karena bagi Yesus sendiri dia pun bisa membangkitkan orang yang mati. Lazarus mati pun dia bisa bangkitkan. Artinya bagi Yesus kematian bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi jeritan Yesus ini merupakan sebuah seruan dari dirinya yang memposisikan sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Karena dia memanggil kepada Allah bukan Bapa. Berbeda waktu dia berseru, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dia memposisikan dirinya sebagai keilahiannya. Karena dia berseru kepada Bapa, sebagai anak kepada Bapa. Tetapi waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia sedang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Bahwa Yesus Bapak Ibu adalah orang yang sedang mengalami sesuatu yang menakutkan bagi dirinya, menggentarkannya adalah bukan karena semua hal yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi karena Yesus mengalami sesuatu yang tidak pernah dia alami, yaitu dia harus terpisah dari Allah Bapa. Sedangkan dari masa kekekalan sampai kepada kekekalan, Yesus tidak pernah terpisah dengan Allah Bapa. Jadi keterpisahan dengan Allah Bapa inilah yang membuat dia menjadi sangat gentar dan menjadi sangat takut, dan itu tidak pernah dikenalnya oleh pribadi Yesus ini Bapak Ibu. Karena dia dengan Bapa itu adalah satu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, waktu Yesus menyebutkan, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Sebetulnya Yesus sedang mengutip Mazmur pasal 22. Waktu saya baca, entah kenapa waktu saya mempersiapkan ini, saya membuka buku Alkitab Bapak Ibu. Biasanya saya hanya dari tab saja, saya lihat ayat-ayat di sana. Tapi waktu saya siapkan ini, saya tergerak untuk membuka buku Alkitab kembali. Dan ternyata waktu kalau Bapak Ibu ada yang bawa buku Alkitab, nah bisa dicek.
Begitu di Matius pasal 27 tadi, ayatnya yang ke-46, maka langsung buku Alkitab memberikan sebuah footnote di sana Bapak Ibu. Langsung diarahkan ke Mazmur pasal 22, ayatnya yang kedua. Saya jadi penasaran di sana ada kaitan apa. Sehingga waktu saya lihat di sana ternyata itu pun jadi sebuah seruannya dari Daud. Daud pun pernah berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Mazmur 22 ini dikenal dengan Mazmur salib Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu lengkap baca di Mazmur pasal 22 ini, itu menunjukkan, menggambarkan penderitaan atau sebuah nubuatan terhadap Yesus yang kelak akan menderita di atas kayu salib. Itu sebabnya Mazmur pasal 22 disebut sebagai Mazmur salib. Karena rinciannya semuanya itu persis seperti apa yang terjadi dan apa yang dialami. Dan itu semuanya adalah sebuah penggenapan oleh Yesus di atas kayu salib. Nah dari sini Bapak Ibu saya mau sampaikan. Apa yang saya mau sampaikan sebagai berita atau pesan di hari yang spesial ini, di hari Jumat Agung ini, minimal ada dua hal yang saya mau sampaikan. Dari pesan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan itu semua juga diucapkan oleh Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Yang pertama Bapak Ibu, maknanya adalah waktu Yesus mengucapkan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan berarti Yesus sedang kita harus menuntut Yesus mengucapkan seluruh Mazmur pasal 22 itu. Tetapi bangsa Yahudi atau kebiasaan yang terjadi, kebudayaan yang terjadi di orang Ibrani pada masa itu adalah begini. Ketika seseorang imam atau seorang nabi, seorang abdi Allah yang mengucapkan kitab Mazmur, hanya kalimat pertamanya saja. Maka orang Ibrani sudah mengerti dan menangkap bahwa maksud dan tujuannya itu adalah seluruh akan pasal di mana kalimat pertama itu disebutkan. Jadi waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Orang-orang yang mendengarnya di sana, banyak orang yang mendengar kalimat itu. Mereka pun langsung menyadari, ini adalah sebuah kutipan dari Mazmur pasal yang ke-22. Sehingga ini pasti ada pesan khusus yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka di atas kayu salib. Nah yang pertama Bapak Ibu maksudnya adalah, bahwa yang pertama, Tuhan yang berjanji, Tuhan juga pasti akan menggenapi. Karena perhatikan, Mazmur pasal 22 ditulis kurang lebih oleh Daud itu 1100 tahun sebelum Yesus disalib. Jadi ada rentang waktu yang sangat panjang. Waktu Daud menuliskan itu memang dari apa yang dia alami. Dia pun sedang dikejar dan diingini kematiannya oleh para musuhnya. Dan yang lebih parahnya lagi bagi Daud adalah pada masa itu dia pun merasa bahwa Allah sedang meninggalkannya. Allah sedang membiarkannya. Dia nampak sepertinya pergumulan dia tidak ada titik terang. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi rincian-rincian dari tulisan Daud itu rupanya adalah sebuah nubuatan terhadap apa yang akan terjadi kelak 1100 tahun lebih yang akan datang daripada masa itu yang akan digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi pada saat Yesus Kristus disalibkan Bapak Ibu, dia mengucapkan Mazmur pasal 22 ayat 2 ini. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu Yesus sedang menunjukkan bahwa apa yang telah dinubuatkan, apa yang telah dijanjikan, itu digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Jadi Tuhan yang berjanji, Tuhan juga pasti akan menggenapinya. Itu pesan yang pertama Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengucapkan, ada waktu, ada kairosnya Tuhan, dia pasti akan menggenapkannya. Jadi saya menyimpulkan begini Bapak Ibu, bahwa kalau kita melihat seruan Yesus ini bukanlah seruan keputusasaan. Mungkin banyak orang yang berpikir Yesus di tengah-tengah keputusasaannya, di tengah-tengah penderitaannya, di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah kesakitannya dia berseru seperti itu. Mungkin banyak orang yang masih berpikir seperti itu. Tapi saya melihat dari apa yang saya pelajari, ini bukanlah seruan dari seorang yang putus asa. Ini bukanlah seruan dari orang yang sedang mengalami penderitaan yang berat karena sakit yang dialaminya. Tapi ini adalah seruan pengharapan Bapak Ibu. Kalau ini boleh dibilang sebuah doa, ini adalah bukan doa keputusasaan yang dia serukan kepada Yesus, kepada Allah Bapa. Tapi ini adalah merupakan sebuah doa pengharapan. Nanti kalau Bapak Ibu baca lengkap, dari pasal 22 ini ayat 1 sampai ayat terakhir, kita bisa melihat di bagian-bagian terakhirnya itu ada kemuliaan. Di bagian-bagian terakhirnya ada kemenangan. Di bagian terakhirnya ada jawaban atas pergumulannya Daud. Artinya dalam prosesnya memang Daud mengalami awalnya sebuah kesesakan. Dia diingini, dikejar dan diingini kematiannya oleh para musuhnya.
Tetapi di ujungnya dia mengalami kemuliaan. Dia mengalami kemenangan. Dia lihat ada jawaban dari Tuhan. Dia lihat ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ada jalan keluarnya. Jadi artinya, waktu Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu merupakan sebuah doa pengharapan bagi kita semua. Sebab Tuhan sedang mengatakan lewat pesan itu. Tuhan yang sudah berjanji sekalipun 1100 tahun yang lalu. Tuhan yang sama yang sanggup menggenapinya sampai hari ini bahkan. Amin Bapak Ibu. Jadi itu merupakan sebuah berita sukacita bagi kita. Artinya apa? Kita tetap masih punya pengharapan. Di tengah-tengah keterpurukan kita sekalipun. Di tengah-tengah kita pun merasa mungkin seperti yang Daud alami, yang Yesus alami di atas kayu salib. Rasanya kok seperti Tuhan meninggalkan kita. Rasanya seperti Tuhan kok sedang tidak mempedulikan kita, enggak menolong kita, membiarkan kita dan sebagainya. Perasaan seperti ini biasanya akan muncul Bapak Ibu pada orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang hebat. Perasaan seperti ini biasanya akan muncul bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan dan kesesakan. Tapi lewat berita ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang pasti akan menggenapinya. Kalau nyawanya saja Bapak Ibu, menggenapi soal tentang nyawanya saja yang dia korbankan, dia tetap genapi. Itu adalah karya terbesarnya, itu adalah titik terberatnya. Dia tetap genapi, dia tidak ingkar dengan semua itu. Kan seringkali kalau manusia begitu Bapak Ibu ya, begitu melihat harga yang dibayar terlalu mahal, perjuangan atau pengorbanannya terlalu besar, mungkin berpikir dua kali, udahlah, saya mungkin batal untuk mengurungkan niat untuk menggenapi janji itu. Manusia bisa begitu Bapak, bisa saja berubah. Karena dia mungkin pikir tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Tapi dengan apa yang Yesus lakukan, terbukti di sini bahwa dia sudah berjanji sekalipun harga termahal yang harus dia bayar, pengorbanan terbesar yang harus dia berikan, yaitu nyawanya sendiri, bahkan dia harus merelakan, terpisah dari Allah Bapa, sehingga dia harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi dia tetap menggenapi janji itu. Dan itu menjadi sebuah tanda bagi kita semua, tanda pengharapan bagi kita. Artinya tidak ada satu janji pun yang tidak akan dia genapi. Artinya setiap ucapan Tuhan itu pasti akan dia genapi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi bagi setiap kita yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, nampak sedang tidak ada jawaban, nampak seperti tidak ada pertolongan. Saya mau bilang begini, Tuhan tetap memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Salib ini adalah memang tempat di mana Yesus berseru kepada Tuhan. Salib tempat di mana Yesus sedang bertanya sama Tuhan, Allahku, Allahku, di manakah? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dia seolah sedang bertanya, di manakah Tuhan? Salib memang sebuah tempat di mana keluar sebuah pertanyaan. Tapi jangan salah, salib itu juga, itu adalah jawaban yang Tuhan berikan kepada umatnya. Karena di salib, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya kalau di tengah-tengah Bapak Ibu mengalami kebingungan, di tengah-tengah Bapak Ibu mengalami sebuah kesesakan, karena pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya, belum melihat titik terangnya. Nampaknya Tuhan pun berdiam 1000 bahasa. Nampaknya doa kita belum ada jawabannya, belum ada reaksinya dari doa kita. Kita lalu mulai bertanya, Tuhan, di mana engkau? Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Tuhan, mengapa aku belum melihat jawaban ini? Kenapa aku masih terus berlarut-larut dalam situasi ini? Bapak Ibu memandang salib seperti itu, ada Yesus yang pernah tersalibkan dan pernah berseru seperti itu. Memang salib adalah tempat di mana timbul pertanyaan. Tetapi salib yang sama itu juga adalah sebuah tempat di mana timbulnya jawaban di sana. Waktu Bapak Ibu pandang salib, maka salib itu adalah jawaban. Di mana Yesus pun adalah jawaban dari Tuhan atas kebutuhan umatnya. Bahwa Yesus pun dikaruniakan kepada kita supaya Bapak Ibu beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya waktu Bapak Ibu pandang salib, pernah melihat di salib ini Yesus yang berteriak, berseru kepada Tuhan. Tapi di salib ini juga adalah sebagai bukti jawaban dari kasih Allah kepada kita semuanya. Jadi salib Bapak Ibu sebuah pertemuan yang sangat indah. Pertanyaan dengan jawaban ada pada salib. Jadi artinya apa? Kita selalu punya pengharapan lewat salib Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau nyawanya saja harga termahal, dia tetap bayarkan. Apalagi untuk kebutuhan kita yang lainnya. Itu yang pertama, pesan yang disampaikan lewat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Yang kedua, saya mau ajak Bapak Ibu lihat dari Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-25. Mazmur 22 ayat yang ke-25 dikatakan, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik
kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong. Nah perhatikan Bapak Ibu. Ini Mazmur pasal 22, masih di Mazmur pasal 22. Masih di Mazmur yang dikenal dengan Mazmur salib itu. Di mana tadi diawali dengan Daud yang berteriak, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Tapi di ayat ke-25 ini dikatakan bahwa ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Kepada siapa orang itu? Dikatakan ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang-orang tertindas. Artinya bagi orang-orang yang merasa dirinya begitu jijik, begitu kotor, begitu hina, begitu sengsara, begitu tertindas, begitu buruk. Bagi orang-orang ini, mereka seringkali merasa bahwa dirinya gak layak di hadapan Tuhan. Mereka gak layak terima jawaban, mereka gak layak untuk terima anugerah dari Tuhan. Karena begitu buruknya kehidupan mereka, begitu rendahnya hidup mereka. Mungkin karena ada perbuatan atau banyak perbuatan yang dia sadari itu tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Tapi perhatikan di sini. Terhadap orang-orang yang demikian saja, ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Artinya dia tidak menghilang seperti yang diduga di awal. Bahwa kenapa kau meninggalkan aku? Tuhan tidak lakukan itu. Dan ia mendengar, dikatakan begitu, ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Jadi yang kedua Bapak Ibu, pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat seruan Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Bahwa ia tidak pernah menyembunyikan wajahnya terhadap mereka yang hina, jijik, sengsara, dan tertindas. Kita punya keadaan yang jauh lebih baik. Kalau Bapak Ibu ingat kisah di dalam Alkitab, ada yang bernama seorang Yesus Barabas. Ketika Pilatus memberikan pilihan kepada orang Ibrani yang mendesaknya untuk menyalibkan Yesus, maka Pilatus memberikan pilihan. Di sini ada seorang yang bernama Yesus Barabas. Orang yang terkenal dengan kejahatannya, Alkitab bilang begitu. Boleh dikatakan ini adalah tahanan politiknya Romawi Bapak Ibu. Karena Yesus Barabas ini adalah orang yang dikenal sebagai seorang pembunuh, pemberontak, pencuri, penyamun. Ini mirip mungkin kalau di zaman sekarang kalau saya lihat Bapak Ibu ya, dari ceritanya ini hanya sekedar mirip. Mungkin dengan tahanan teroris Bapak Ibu. Orang yang sangat, makanya dia menjadi tahanan politik dari bangsa Romawi Bapak Ibu. Orang yang punya catatan atau rekod kejahatan yang sangat banyak. Nah bagi orang seperti ini saja, memang itu adalah pilihan dari bangsa Ibrani. Mereka ingin membebaskan Yesus Barabas. Orang yang begitu bobroknya, begitu buruknya, begitu hinanya, begitu jijiknya seperti itu. Tapi lihat, Yesus Kristus Bapak Ibu tidak bersungut-sungut dalam pilihan yang dijatuhkan oleh orang-orang Ibrani ini. Yesus seolah-olah menggantikan posisinya Yesus Barabas yang harusnya dia yang disalibkan. Orang model Yesus Barabas itu layak disalibkan. Karena betapa bobroknya, betapa jahatnya kejahatannya dia. Tapi Yesus Kristus menggantikan posisi dari Yesus Barabas. Dari sini saya menangkap. Kalau Yesus Barabas yang begitu bobroknya, begitu hinanya, menjadi tahanan politik bagi bangsa Romawi. Banyak pembunuhan yang sudah dilakukan, banyak pencurian, penyamun, pemberontak, pencuri. Itu adalah predikat yang diberikan kepada Yesus Barabas. Bagi Yesus Barabas saja, Yesus menggantikan posisinya. Apalagi bagi Bapak Ibu dan saya. Kita toh nggak sebobrok Yesus Barabas Bapak Ibu. Betul? Kita nggak sehina dia. Kita tidak sejijik itu. Maka dari itu saya mau bilang pesan ini. Jangan terintimidasi lagi oleh perasaan bersalahnya kita. Jangan lagi merasa tidak layak karena kebersalahannya kita. Selama kita mau mengakui di hadapannya Tuhan. Tuhan akan mendengar kembali seruan doa kita. Dan dia pasti akan menolong kita kembali. Bapak Ibu perlu penting memperhatikan di area ini. Kalau Bapak Ibu ingat Billy Graham, seorang penginjil besar yang pernah ada dalam dunia ini Bapak Ibu. Ingat, kita harus mengingat juga ada seorang teman sepelayanannya yang namanya Charles Templeton Bapak Ibu. Mungkin sebagian pernah mendengar kisah dari seorang yang bernama Charles Templeton ini. Dia adalah seorang penginjil besar, sama seperti Billy Graham. Tetapi di dalam perjalanan pelayanannya, di dalam perjalanan imannya, dia sempat terguncang imannya Bapak Ibu. Sehingga dia akhirnya menjadi penganut agnostik. Artinya agnostik itu begini, orang yang meragukan keberadaannya Allah. Itulah Charles Templeton. Tadinya dia orang yang berkobar-kobar dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dalam 1 tahun saja dicatat dia bisa berkhotbah di depan 1,5 juta orang Bapak Ibu. Artinya pelayanannya besar. Ini seorang penginjil hebat juga Bapak Ibu.
yang mungkin berimbang awalnya dengan Billy Graham. Tapi perhatikan, di tengah-tengah perjalanannya, dia sekarang menjadi orang yang agnostik, orang yang meragukan keberadaan Allah. Dia pernah menulis buku namanya Farewell to God. Selamat tinggal Tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia di bawahnya ada tulisan begini. My reason for rejecting the Christian faith. Alasan mengapa aku menolak iman orang Kristen. Ternyata di dalam buku itu Bapak Ibu ada sebuah foto yang dia masukkan. Foto wanita orang Afrika yang sedang menggendong bayinya yang sudah mati. Di tengah-tengah situasi Afrika yang sedang kemarau berkepanjangan sekali. Nah di tengah-tengah situasi itu dia sedang menggendong bayinya dan dia menatap ke langit. Karena harapan bagi wanita ini adalah adanya hujan untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka. Lalu Charles Templeton berkata begini, bukan kita yang bisa menurunkan hujan. Bukan juga dia yang bisa menurunkan hujan. Tapi kan hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan. Berarti Tuhan ada di sana yang berkuasa untuk menurunkan hujan ini. Tapi ketika dia lihat realitas sekarang kembali. Mengapa wanita ini sudah memandang ke atas, sudah berdoa dan meminta hujan turun, tapi tidak ada hujan. Dan akhirnya dia mulai meragukan, kalau begitu benarkah Tuhan itu ada di atas sana? Karena kalau dia ada di atas sana, dia pasti akan turunkan hujan itu. Tapi benarkah Tuhan itu ada di atas sana? Karena hujan tidak pernah turun. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan mungkin tidak ada di atas sana. Dan keraguannya inilah yang membuat akhirnya jatuh di dalam imannya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan iman kekristenannya. Sehingga dia bilang begini, di manakah Tuhan yang Maha Kasih itu? Di tengah-tengah segala penderitaan dunia ini. Bapak Ibu, seringkali banyak orang yang kembali tadi saya sudah singgung, bergumul di area ini. Waktu mereka sedang mengalami pergumulan, lagi mereka sedang mengalami masalah yang tidak mudah. Lalu mereka sudah berdoa dan nampak tidak ada jawaban. Nampak sepertinya aku sudah berseru, aku sudah pandang ke langit. Aku sudah minta Tuhan berikan sesuatu yang aku butuhkan. Ini kebutuhan loh Tuhan, bukan keinginan. Ini sebuah kebutuhan, aku butuh disembuhkan. Aku butuh masalah keuanganku, ingin ada punya uang untuk kehidupan. Ini butuh untuk masalah keluargaku. Sudah di ujung tanduk mendekati perceraian dan sebagainya. Ini masalah kebutuhan Tuhan, tapi nampaknya cukup banyak Bapak Ibu pergumulan dari orang-orang yang tidak menemukan titik terang dari semuanya itu. Sehingga dia sekarang dalam perjalanan imannya kembali mulai meragukan Tuhan. Persis seperti Charles Templeton ini Bapak Ibu. Tapi saya mau sampaikan begini, kembali ingat tadi apa yang sudah sampaikan juga. Kayu salib memang adalah tempat pertanyaan itu ada muncul. Di mana Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pertanyaan muncul dari Yesus Bapak Ibu yang memposisikan dirinya sebagai manusia. Tetapi dari salib itu juga ada jawaban bagi kita semua. Ketika Bapak Ibu bingung, ketika Bapak Ibu mengalami sebuah keraguan akan Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu pandang kepada salib. Di salib memang muncul pertanyaan kita. Tapi di salib itu juga ada tempat jawaban di mana Tuhan berikan sama kita. Kalau anaknya saja sudah dia berikan, dia anugerahkan, dia karuniai bagi kita. Apalagi itu kebutuhan yang lain. Dan tentunya kalau Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda dengan caranya kita. Tuhan selalu punya maksud yang besar di atas semuanya itu. Amin Bapak Ibu. Nah sebagai penutupnya. Lewat Mazmur pasal 22 ini. Ia selalu sedang berkata kepada kita. Apapun yang terjadi. Sekalipun kita sempat merasakan bahwa Allah sedang meninggalkan kita. Kita merasakan seperti kekosongan. Seperti sebuah kehampaan. Seperti sebuah kesendirian. Maka lewat Mazmur pasal 22 ini. Lewat seruan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku. Itu menunjukkan bukan sebuah doa keputusasaan. Tapi sebuah doa pengharapan. Bapak Ibu tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Bapak Ibu tidak pernah dibiarkan sendiri oleh Tuhan. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Salib adalah sebuah pertanyaan. Dan salib juga adalah sebuah jawaban bagi kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Dan tahukah Bapak Ibu, di balik salib itu 3 hari kemudian Yesus bangkit dan mengalami kemenangan. Artinya, sekalipun kita hari ini mungkin belum melihat jawaban titik terang. Tapi di balik semua ini, selalu ada jawaban Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Tetap berpengharapan Bapak Ibu, tetap semangat, tetap kuat. Jangan sampai lemah, jangan sampai meragukan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi kita sedang dalam keadaan nampak tidak ada jawaban apapun. Amin Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebentar nanti kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, sudahkah kita semua punya roti dengan anggurnya? Kalau belum ada yang punya boleh angkat tangan, nanti ada di belakang. Nanti hamba-hamba Tuhan akan membantu. Boleh tetap angkat tangannya supaya tetap bisa terlihat.
persiapkan hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.